dia dikasih tahu bahwa ini adalah produk yang dijual oleh si kayak tadi nih, ini tadi dia beli sejalu kopi itu ini temennya dia di mana di jurnal tadi punya si Rian teman kita juga dia nggak mulai usaha apa karena dia sultan. Gue jadi keingetan. Oke, tema kita hari ini hotelier versus pandemik bareng teman kita Krisna Albona dan Prihadi Kaharudin. Yang kalian tahu, Bona adalah corporate beverage di Syah Group. Itu ada Monopoly, Sofia, sama Lucy in the Sky, dan Bapak Prihadi Kaharudin yang biasa dipanggil Hadi. Hadi adalah food and beverage manager di Hotel Tamrin ya, Hotel Tamrin Jakarta. Oke, langsung aja kita mulai bertanya-tanya. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah. Gimana masih dalam lingkungannya ya? Gimana di masa pandemi ini? Gimana apa yang kalian lakukan pada saat pandemi ini? Tadi, silakan. Oke, kalau saat pandemi ini ya alhamdulillah syukurnya hotel masih buka. Oke. Masih jalan. Walaupun memang ada pembatasan di schedule kerja dan staff yang in charge, tapi masih ada kerja. Masih ada ya pasien intinya ya. Untuk Mbak Bon. Basically sama ya. Kalau kita ngomongin Inggris. Boleh lebih kenceng lagi nggak nih mic-nya? Halo. Jadi itu sama ya kalau ngomongin F&B, pariwisata ataupun hotelier terutama gitu ya. Industrinya ini kan saat ini emang semua drop ya. Iya. Jadi tadi kayak yang Pak Hadi bilang, pembatasan jam operasional pasti. Iya. Untuk di grup Syah itu sendiri, Hotel Monopoly Kemang kita masih open tapi hanya untuk delivery food and beverage-nya aja. Oke. Jadi kita juga membatasi untuk tamu tidak boleh dining. Oke. Karena memang kita mengikuti anjuran Pemerintah ya. Jadi ya beruntungnya masih ada yang kita ini masih berusaha untuk survive itu aja sih. Oke. Tapi untuk delivery-nya sendiri gimana Mbak Bona? Alhamdulillah ada. Jalan ya? Jalan. Untuk Alhamdulillah. jalan ya? Alhamdulillah masih jalan. Jalan semua. Oke. Itu yang paling penting sih, jalan ya. Terus saya mau nanya bagaimana bisnis perhotelan di masa pandemi menurut sudut pandang kalian? Menurut sudut pandang kalian aja ya. Ini kan kalian kebanyakan di hotel, jadi kalian punya posisi di hotel, kalian membawa banyak anak buah di perhotelan gitu. Terus ya di Sofia ada hotelnya juga, di Monopoly juga ada hotelnya juga kan. Terus Bapak Adi juga kerja kan di perhotelan. Bagaimana Pak? Sudut pandang kalian ya, sudut pandang aja menurut kalian bisnisnya gimana sih? Kedepannya kalau menurut kalian bakal kayak gimana? Dan kayak gimana, apa yang kalian rasakan sekarang? Sebelum jawab, Bebas. Oke, dari sudut pandang saya pribadi, ya memang dunia perhotelan semenjak COVID ini menyerang di awal di bulan April ke Sebenarnya Januari ya. Kita Januari, cuma panas-panasnya baru mulai di April. Maret gitu ya. Awalnya semenjak pembatasan itu kan awalnya restoran masih boleh buka. Jadi masih sedikit ada lumayan bisnis tuh. Semenjak PSBB di pertengahan, saya lupa hari tanggal berapa, sehingga itu hari Jumat malam itu. Nah itu baru mulai bisnis hotel tuh yang di Jakarta sudah mulai ngedrop karena kita tidak bisa terima tamu lain. Jadi benar-benar kita manfaatin peluang, jadi hanya untuk take away, delivery Itu udah bumbu, udah mulai kacau-kacaunya. Jadi ya okupansi pun sangat menurun drastis. Yang biasanya benar itu banyak teman yang ngomong okupansi luar biasa. apakah biasanya 100%. Minim-minim di 90%, but now we get 40s.
Berarti Excellent. masih bagus lah. Excellent Iya. banget. Yes. Masih Masih bagus bagus Oh banget. ya, masih lumayan. 40%. Banyak yang saya dengar juga teman-teman yang benar-benar cuma benar-benar nggak ada tamu, Nah, cuma ada yang long stay, nah, yang mereka kebantu sama orang-orang yang long stay, Iya. ya kan? Itu sih benar-benar disaster ya. sangat disaster. Makanya itu dia timbulnya kesini-sini ya nanti udah mulai itu diberlakukan pembatasan karyawan untuk hari kerja. Ya, alhamdulillahnya memang kita masih terus operation. Dan di sini kita diminta untuk multitasking gitu semuanya. Iya benar-benar itu saya dengar teman-teman juga banyak yang multitasking yang Ya. tadinya kayak Bapak Adi jadi sekarang kalau Kayak ada kemarin video kok malu tuh kan. Kemarin itu jadi security plus vale. si Dan delivery, nganterin juga delivery gua. Ya cuma Si- ya udah. ya kita harus benar-benar menjalani apa yang kita harus Ya. jalani. Emang Ya. benar-benar yang Padi food and beverage manager jadi vale, jadi security juga, kadang-kadang juga jadi tukang pijit. Ya itu ya. Itu beda kalau itu. Untuk Bapak gimana? Kalau ngomongin seperti apa nantinya atau saat ini dan seperti apa nantinya itu semua akan sama rata ya. Ya. Semua bisnis bukan cuma perhotelan atau pariwisata aja. Saat ini banyak hotel okupansi itu kayak terjun bebas. Yes. Ya. Kayak terjun bebas sampai zero sampai akhirnya ya sebagian memang harus tutup. Ya, ya, banyak Karena saya dengar expenses-nya juga jauh lebih besar dibanding Ya. pendapatannya. Akhirnya mau nggak mau ditutup gitu kan. Kalaupun memang ada yang masih survive, mungkin tadi Pak Hadi bilang ada Ya. yang long stay, tapi mungkin nggak banyak Ya. orang. Kalau dia bilang masih 40% sih, which is bagus banget Bagus ya. ya, lumayan. Bagus banget Oke, gitu saya kan. Karena apa ya, yang sudah saya bilang banyak terjun bebas ya, semua orang punya kekhawatiran masing-masing gitu ya. Apalagi terutama Jakarta nih yang udah zona merah Ya, banget ya, red zone. Merah merona ini. Merah merona, bara, Ya. kan. Terus untuk kedepannya juga yang pasti ini semua akan mulai dari awal. Yes, pasti Jadi semuanya kita bakal benar-benar mulai dari bangun nol dari ya. awal. Bangun dari awal bisa dibilang ya kayak bangun baru lagi aja. Iya. Benar. Kita ngulangin semua dari Yes. awal, buka lembaran baru untuk dunia F&B yang kita rasa ya. Kita tadi juga udah ngobrol-ngobrol, kayaknya kita bakal ya balik lagi kayak kita baru pertama masuk di F&B, mulai benar-benar dari nol ya Pak. Gitu maksudnya. Hah? Kayak refresh semuanya Iya. dari mulai karyawan. Ya. Kemungkinan ini pasti akan berdampak juga sama Ciroga S. Benar nggak sih? Benar. Terus trustnya orang juga, Iya, trustnya benar. customer juga. Iya. Jadi benar-benar dari awal lagi. Jadi Orang kayak juga pasti bakal mikir gitu ya. iya, ke situ. trustnya mereka untuk bisa datang lagi ke kita. Iya. Mereka aman atau tidak, tempatnya Iya. aman atau tidak. Itu gitu. kan yang bisa dibilang lebih krusial ya. Iya. Karena yang jagain trust itu agak gampang-gampang Iya, susah. iya, tepat. Benar banget. Terus kalau kita ngomongin bahas masalah Ciroga S margin bla 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 ya, kita udah harus pasang badan kasarnya gitu ya. Sama tadi semua dari nol, Iya. termasuk refresh karyawan. Iya, iya, iya. Bahkan mungkin akan terjadi mungkin staff akan lebih sedikit. Iya. Bener ya? Kita harus survive dulu mungkin sampai Iya, akhir iya. tahun, bener ya? Benar. Karena untuk menjaga. Untuk menjaga ya, menjaga expenses. Ya. Karena kita harus mikirin kayak fixed cost, labor cost, bla 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 ya. Ya itu sih yang makanya kita balik lagi kayak video kita yang pertama, kita itu bikin video ini untuk membantu teman-teman yang ngebuka biar ego mereka itu nggak terlalu besar, idealisme mereka itu nggak terlalu besar, mereka nggak malu untuk berjualan. Makanya kita itu selalu saya sama kameramennya CCU itu yang di belakang sana, Di belakang layar, di belakang layar itu kita punya apa ya, misi untuk bikin biar anak-anak itu ya punya sesuatu lah sampai ya biar tetap semangat, which is ya mudah-mudahan ada jalannya, dan nantinya pasti bakal ada jalannya. Jadi ya kita nggak cuma dulu diem aja di tempat sambil nungguin apa yang nggak jelas, ya kan? Oke, kalau terus saya punya pertanyaan, bagaimana perusahaan membuat kebijakan untuk karyawannya? Which is di tempat kalian kan punya kebijakan masing-masing kan, biasanya di satu tempat ke tempat yang lain pasti berbeda-beda. Terus kebijakan apa sih yang menurut kalian itu ya memanusiakan manusia ya? Manusia. Bener ya? Sisi humanity. Iya, sisi humanity-nya itu buat Padi. Oke, ini yang diberlakukan di hotel kategori atau hotel kami. Ya hotel di Jakarta ada 3. Di mana lagi Padi?
Atiko Wahid Hashim dan Goodrich sekarang udah gabung sama Hotel. Nextnya juga Manhattan juga akan gabung, sudah gabung malah sama Manhattan. Yang diberlakukan di Autonomous Jakarta di tempat saya bekerja, ya dari manajemen itu, ya pasti kan cost expenses ini benar-benar lagi meledak karena listrik itu kan semua tetap pasti pada dibayar pasti yang pasti costnya akan cukup besar. Makanya kebijakan dari perusahaan itu kita jadi karyawan itu dibuat 50-50, maksudnya itu 50% work from home, yang 50% itu in charge dengan dibagi giliran. Jadi nggak masuknya full, tidak full. Jadi yang itu biasanya membantu untuk kosong. Tapi masih ada yang masih jadi gini, kita pekerja tuh ya kayak kemarin kita video call lah. Jadi kita kerja tuh dibagi menjadi beberapa tim. Beberapa tim itu akan in charge, jadi bertanggung jawab akan hotel dari HOD manajemen sampai dengan rank and file. Jadi ya itu multitask semuanya, kita bisa hari ini bantu untuk housekeeping, ya untuk kitchen, staff dan kita steward, ya even kayak kemarin steward security, jadi kita berpikir di seperti itu. Alhasil sih jadi apa ya? Suatu saat kalau lo jadi sebagai seorang hotel manager jadi paham kerjaan kita masing-masing. Ada bagus lebih menghargai mereka ya. Jadi yang selama ini kita mengira kerjanya cuma jagain mobil, jagain gini doang, ngurusin mobil. Tapi pas kalau ngejalanin sendiri, walahan. Asli, gue sendiri yang ngerasain. Bingung gak sebenarnya gini, mindahin mobil tuh nggak tahu posisi rem tangannya di mana sih. Asli bingung. Biasanya kan kita bawa mobil apa sih yang mobil kita yang normal lah. Ini tiba-tiba datang masuk ya Foxy atau apa? Bukannya Pak dia mobilnya? Apa dia tapi cuma miniatur. miniatur. Pas bawa apa mau mindahin mobil, sini Pak kita valetin dia pas main. Ya kita pusing sampai 20 menit bro, gue waktu itu bro. Ini rem tangannya di mana ya? Gue bilang kan. Malu sampai malu sendiri mata punya. Udah gitu gue keluar di belakang. Rem tangannya di mana? Itu sih masa serunya itu. Cuma akhirnya merasa menghargai. Jadi kita menghargai sisinya si Male, sisi security, even housekeeping yang cuma seat doang kan gitu. Tapi ternyata gue pinjam. Tinggal luar biasa. Ya sebetulnya jadi masih ada passion seperti itu. Menurut Bapak? Dan sekarang dilakukan di outlet ya. Kebijakannya ya. Sambil minum nggak apa ya? Boleh. Ini minuman dari mana Mas? Kebetulan ini minuman juga usaha staff kita yang outletnya tutup. Jadi teman-teman sendiri ya? Teman-teman sendiri lah, para bartender sekarang dia buka usaha S2, ada yang kopi. Itu apa namanya? Ini ANR. ANR. Ini punyanya si Bulus utamanya boleh. Punya Rian. Tempatnya di mana juga boleh. Dia itu di Bistro Baron. Iya Bistro Baron. Jadi dulu tempat saya kerja di sana. Ya dia jadinya sekarang buka ini di rumahnya, kita bantu buka puasa. Ini juga nih punya temannya Pak Adi juga nih. Ya ini Sejalu Coffee. Ini karyawan yang dirumahkan dia di jurnal ya. Boleh dicobain. Segar loh ini. Ini enak. Punya Rian juga. Pink. Wanita. Mari. Lanjut. Kebijakannya, basically semua melakukan hal yang sama, balik ke dia. Pembatasan tenaga kerja dengan sama pembatasan operasional jam kerja. Dari jam operasional itu sendiri kita nggak tutup sampai larut, jam 10 kita udah tutup terus. Karena memang hanya handle delivery aja. Terus kemudian jam operasional schedule kerja 50-50. Jadi 2 minggu masuk, 2 minggu sebagian WFH, tahu unpaid leave. Dan untuk kayak level tertentu WFH ya, kayak yang di holding gitu ya, itu WFH sebagian. Dan memang kalau diperlukan untuk datang, yang ada datang ke outlet sebagai bisnis. Sama multitasking juga, karena gimana juga outlet itu walaupun tutup kebersihan harus dijaga. Jadi semua staff rutin ada schedule untuk berbenah bersih-bersih. Jadi ngerasain itu ya kan yang namanya lapin meja, lapin meja mungkin udah biasa lah ya. Tapi di rumah kita juga sekarang hal yang lain gitu ya. Kalau di bar udah biasa general cleaning. Iya. Tapi buat yang lain nih yang kayak mungkin dia harus sampai sudut-sudut yang nggak pernah disentuh sampai harus nyentuh ini juga gitu kan. Jadi memang berasa udah semuanya ngerjain semuanya multitasking gitu ya. Terus juga kan
packaging, terus kemudian mereka antar juga, bahkan sampai GM-nya pun antar barang, delivery juga dari OM-nya, GM-nya, semua juga turun gitu ya. Jadi benar-benar memang di sini dituntut solidaritas tingkat tinggi, kerjasama, sama teamwork. Iya. Oke. Jadi dia hampir semua sama sih sebenarnya. Sama, Semuanya sama, benar-benar kita benar-benar nggak ada yang lagi enak. nggak ada yang lagi enak. Daerah bambu doang. Bukan enak terus. Bambu doang ya. Sama aja lah bisnis ya. Kita jualan saya jual sirup, saya brand ambassador sirup. Kerjaan saya ya dari mereka orang juga. Saya bikin minuman, botol saya laku dari mereka juga. Outletnya mereka tutup. Ya sama aja. Jadi ya kita benar-benar ya sedang menghadapi ya krisis ini ya. Semua kita benar-benar nggak ada yang dipilih, semuanya enak, kita nggak ada yang dikasih enak. Ini benar-benar kita benar-benar disuruh mikir gimana caranya tetap produktif. Boleh nggak bagi tip kalau ini kita ngomongin produktif, boleh nggak bagi tip untuk tetap produktif di masa pandemi? Yang biasanya saya selalu tanya ini, biasanya kayak kemarin video pertama. Kalau yang belum nonton video pertama boleh ditonton, jangan lupa subscribe, comment, share. Oke. Ya sebenarnya kita nggak butuh subscribe, kita bikin ini itu ya untuk biar anak-anak itu pada tahu, terus mereka punya ide baru. Ya walaupun yang nggak dipakai, resipi yang ini nggak dipakai nggak ada masalah. Mereka yang penting punya fresh idea untuk membuka usahanya. Jadi itu kan bagus buat mereka. Kita nggak butuh apa-apa dari ini semua juga. Sebenarnya kita emang benar-benar totali untuk membantu. Cuman ini yang bisa ya saya sama kameramen di belakang sana itu benar-benar ya pingin ngebantu teman-teman, dan mereka pun mau untuk membantu kita buat sharing-sharing. Jadi bagi dong tips and trick untuk tetap produktif di tengah pandemi ini sampai mungkin sampai nanti setelah pandemi ini selesai. Karena balik lagi yang tadi Mbak Bona bilang, kita nggak bakal oke setelah pandemi selesai kita bakal up-nya cepat gitu, nggak bakalan secepat itu. Recovery-nya itu lumayan, mungkin bisa take time ya ngulang dari awal lagi. Oke, boleh Mbak Bona dulu dan silakan dulu. Untuk mengatasi produktivitas ya, jadi tetap produktif. Yang sekarang banyak dilakukan, yang sudah pasti udah banyak yang tahu, memang usaha. Yes. Ya kan, karena apa? Satu, dituntut untuk masalah finansial. Yes, itu. Balik lagi ke kitanya masing-masing. Di rumah kan, yang unpaid leave atau bahkan yang jadi pekerjaan kembali. Iya, PHK ya. PHK ya. Jadi memang di sini kan dituntut semuanya harus bisa gimana caranya dapetin uang, gimana caranya bisa dapur tetap ngebul. Iya, akhirnya banyak yang melakukan usaha sendiri. Which is kalau gue bilang, menurut gue sih itu saat ini tuh jadi momen yang benar-benar ada hikmahnya juga, karena semua orang akhirnya produktif. Yes. Termasuk tuh biasa sih gue aja. Dia dagang tapi belum di share ke biasanya kan dia update di Instagram, update di WhatsApp. Dia itu dagang dengan zero modal. Ya, boleh dikasih tahu. Silakan. Gue dagang zero modal di sini, tapi juga berusaha untuk membantu sekitaran ataupun teman-teman yang lain. Iya. Gue boleh sebut Boleh, bebas. Di sini bebas. Yang penting jangan brand sirup yang lain. Membantu resellernya dari produknya Swiss Juice, which is Eric masuk nih. Jadi dosnya ini, jangan lupa ini. Jadi Swiss Juice itu kan punya produk reseller untuk rumahan ya. Karena memang semua saat ini perusahaan itu lagi down. Jadi gimana caranya mereka juga tetap survive. Akhirnya yang gue tangkap sih dari si Swiss ini, dia coba merambah ke masyarakat nih, bukan lagi ke bisnis bukan lagi ke bisnis unit hotel ataupun outlet ya, karena memang semua lagi bagian tutup. Mereka juga punya staff yang harus membayarkan gajinya, mereka punya stok yang sudah mereka punya harus tetap berjalan biar nggak waste ya kan. Akhirnya mereka coba reseller rumah-rumah, which is di sini gue coba join untuk bantu itu gitu ya. Di sini enak banget. Kenapa? Kalau menurut gue ini zero modal ya.
ini mama nih. Ini yang kemarin Pak RT ini. Mama Iya. talking. Lu punya anak yang udah sekolah, lu tau dong kalau anak SD Bener. itu pasti komunitas emak-emaknya tuh lebih rame dibanding komunitas kerja. Jadi sasaran gue saat itu oke, gue harus punya kaki-kaki, nggak Yeah. bisa gue jalan sendiri. Yeah. Akhirnya gue coba ajak gabung, ini emak-emak teman-teman SD anak sekolah ya. Iya. Dan itu kebetulan gue pegang yang punya peranan penting, koordinator ya kan. Oh, Koordinator di udah. sekolah, koordinator Langsung pada kelas. intinya, Yang- langsung pada intinya. Iya. Terus Kemana-mana kalau gue berisi kerja dulu gini ya, kalau gue di restoran dulu, Ah. tiba di Panduk floor, ada long table, gue 30 long table, Ah. gue pegang palanya ya, Iya. orangnya ini Pak Buntut ngikut, Iya, gitu benar. Bener-bener. FNB banget. gue pegang dong koordinatornya, gue ini dong, gue kasih share gini, oh oke Mam, langsung satu hari pertama orderan gue hampir 50 botol. Kalau gue ragu ya kan, Mam, oke sampai subuh Jo, ya kan. Akhirnya hari kedua tambah lagi kaki-kaki ya kan, berhasil lah hampir 150 botol. Wow. Cakep ya kan. Cuan tuh, Bo. Cuan gitu. Cuan. Sampai akhirnya apa ya? Mereka happy, gue pun juga happy. Walaupun kita jangan ngomongin untung besar dulu, Yes. tapi kalau volumenya gue yakin itu akan kelihatan. Ya, ya. Jadi intinya sekarang harus semangat, otak lo gak boleh berhenti. Bener. Usaha apa aja Yang yang penting penting halal. ada hasil Ya. dan halal. Modal bukan modal, untung sedikit gak masalah. Yang Asal penting terus. yang penting lu bisa gimana caranya ini tetap bisa terjual. Manfaatin hubungan baik, koneksi. Iya. Koneksi. Ini kita anak FNB ya. FNB itu koneksinya luar biasa. Yes. Nggak cuma anak-anak Gojek yang Gojek sama Grab ya yang koneksinya bagus. Anak FNB sebenarnya Luar biasa. luar biasa, tapi kadang mereka punya ego masing-masing. Tambah Jadi ya, lagi, kalian harus aktif sama semua komunitas ya, nggak cuma komunitas FNB. iya, iya. Kayak gue tuh biasa itu grup di handphone gue tuh banyak, gue aktif di grup SMP, SD, SMA. Jadi gue jualan sama mereka. Iya, gitu. iya, iya. Bener-bener, tapi itu sih. Tapi itu oke beneran banget. loh, maksudnya kayak memang worth it gitu ya. Apalagi yang paling heboh sih yang mama ini tuh. Itu top deh. Kalau mama tuh udah top deh. Karena dia bisa menyusun perjalanan yang kita nggak pernah tahu. Ya kan? Kalah tikus dong. Kalah tikus. Tikus Kalah, kalah. tikus kalah. Tapi emang bener sih itu. Bener banget. Gue sampai subuh gue jabanin deh, ada PO. Mam, ready di PO hari ini, oke siap. Pokoknya gue sampai bawa ke handphone gue nggak pernah gue sayang karena apa takut ada PO. Jadi gue sih itu sih. Oke, terus dari Pak Adi? Kalau dari gua, kan sebenarnya nggak ada usaha sebenarnya. Iya, tapi kan yang gua salut dari Pak Adi itu dari kemarin. Kemarin gua sering lihat di Instagramnya mereka, Instagramnya Pak Adi sama di WhatsApp Story lah. WhatsApp Story dia itu selalu ngepostingin apa yang udah dia beli. Bukan dia untuk pamer, ini bukan puasa kita, bukan. Dia selalu beli siapa teman-teman yang dia kenal. Ya mungkin yang nggak kenal pun kalau dia tahu dia itu. Dia dikasih tahu bahwa ini adalah produk yang dijual oleh si kayak tadi ini tadi dia beli sejalu kopi jadi ini temennya dia di mana di jurnal tadi punya si Rian teman kita juga dia nggak mulai usaha apa karena dia Sultan Nah, bebas. itu luar biasa. Tapi gimana Betul, kan? Ini memang pada dasarnya kalau usaha masih usaha. Alhamdulillah mungkin tidak, gue masih sedikit beruntung. Masih sedikit beruntung dalam artian material gue masih running, masih berhasil. Jadi pun gue masih disibukin dengan adanya project yang harus kita kerjakan untuk next after pandemic dan semuanya gitu loh. Dalam takeaway ini gue masih bikin program dan relasi itu yang gue udah bilang ini luar biasa. Karena di segi pandemi seperti ini tuh banyak orang usaha, tapi ada orang yang masih pengen buka usaha. Ya. Masih ada orang yang buka usaha dan gue ya kebetulan alhamdulillah bisnisnya nyangkut gua, jadi gue bantu untuk membuka sebuah coffee shop. Walaupun runningnya nanti, tapi masih ada uang tambahan. Makanya dari segi gue buat ngebantu nge-support khususnya kawan-kawan yang rumahnya pada yang tidak dilanjutkan pekerjaannya, PHK kasar bahasa ininya. Ya gue cuma bisa support apa ya, beli barang mereka, bukan minta endorse. Kalau Iya. kan biasanya pada minta endorse sampai ini nggak apa, gue beli barang mereka, emang jumlahnya nggak banyak, gue beli mereka cuma berapa sih gitu kan, beli terus ya gue coba posting,
Kayak hari ini pun tanpa sepengetahuan mereka, gue beli dari beberapa banyak Teman-teman kita semua, teman-teman itu kita dari semua. Vio pun boleh nggak di ini? Iya, Ini, boleh. tentang hati ini Vio Vio itu bartendersnya dia yang tatonya nggak seberapa itu. Yang pesek. Karena sebenarnya gue pengen nyobain bro, bartender semua pada bikin masakan. Iya. Nah ini bener gue pengen nyobain itu. Jadi bartender Dia sebelumnya itu sebelum puasa itu dia sebenarnya udah bikin, tapi sangria. Yang sangria gue tau gue gak mau beli karena bulan puasa. Bulan Alkohol puasa, apa ya. jadi gue gak beli. Oh, iya, Jadi gue belinya yang bentuknya makanan-makanan. Hari ini terus ada juga dari si Cemong, menurut si Iya. Irma. Mana Irma ini? itu risol, masih go frozen. Ya udah, nggak apa-apa, ini kayak itu gini. nggak apa-apa kayak gitu contohnya. Jadi mau risol ini ya. Iya. Maaf ya, jadi nggak apa-apa kan promosiin Nggak ya. apa-apa, Ini ini. Irma, ini si Winsa tuh dia kerja di mana ya? Mr. Fox. Bukan dong. Bukan, apa ya? Di ini Soho, New Soho. Winsa dia jualan ini di Winsa mah masih gokil bro. Gimana lagi ya? Ya udah, hari ini tuh sama terakhir itu ada gue beli gurame pecel karena usaha istrinya, suaminya di akal gitu. Jadi gue pinjam, jadi gue bisa support cuma itu aja. Yang penting tetap semangat, lalu lakuin kalau bartender semua orang bartender doang, orang hotel itu egonya semua tinggi bro. Semua. Lo orang hotel sih. Gue orang hotel ya. Orang hotel, gue juga orang bar, karena gue was born on bar, itu egonya malunya tinggi. Ya. Tapi kalau menurut gue dan lo malu kelaparan sekarang. Bener. Asli. Kelaparan jadi. Balik lagi yang tadi Pak Adi bilang, Pak Adi itu FB manager, tapi dia jadi security, ya kan? Nggak usah malu ya, buat sekarang itu nggak usah malu. Bartender biasanya bangun siang tuh. Iya. Biasa banget. Mengingat sekarang hari ini pasti bartender udah mulai pagi-pagi ke pasar. Belanja. Nah itu kan perlu diapresiasi nih, cara kita mengapresiasi mereka. Ya gue sudah lakukan seperti itu. Iya. Gue aja melakukan delivery kok. Delivery sendiri tanpa apa ya? Ya costnya zero cost, benar-benar zero cost. Costnya Mbak Bona itu cuma buat apa? Buat naik motor ngirim aja udah, ya kan? Mau modal wifi tapi kota. Iya, oke. Kayaknya menarik kalau ngobrol sama mereka ini. Ini karena kita dulu satu kerjaan nih, kita opening timnya Sofia Gunawarman. Oke, sebelum kita tutup, kita bakal minta dibikinin 1, 2, 3 recipe 6 lah, bakal bahasanya dia Pak. Rinci sekarang berenang juga nih. Untuk bikin minuman apa sih yang bisa dimanfaatin, bisa dijual lah dengan low cost. Sebelumnya saya pingin dengar juga dari Mbak Bona sama Pak Adi pesan dan ya support untuk teman-teman yang udah dirumahkan, untuk sekarang itu udah dirumahkan. Jadi ya kita tahu sebenarnya dari perusahaan pun kita nggak pingin untuk melakukan itu, tapi kita mau nggak mau ya kita harus melakukan itu. Jadi pesan apa sih yang mau kalian sampaikan untuk mereka yang benar-benar di rumah dan mereka itu tidak, ya udah nggak ngapa-ngapain lagi. Pesannya apa? Silakan. Pesan dari gua, emang pasti manajemen itu sebenarnya pasti sulit, Berat. Ya. pusing, berat, bingung, udah nggak tahu harus perasaannya campur apa untuk dia memutuskan untuk memberhentikan sementara perusahaannya dan merumahkan. Itu pasti berat banget karena dia juga melihat karena karyawan itu motor mereka buat semuanya kan. Ini pasti yang hal terakhir mungkin yang paling dia pikirkan adalah menutup last option lah ibaratnya. Last option kalau dia harus menutup tempatnya karena memang biayanya terlalu besar atau apa adanya gitu. Pesannya adalah keep semangat, jangan pernah bersedih. Intinya berusaha karena tidak usaha yang mengkhianati hasil. Benar berusaha dulu sebuah ini karena memang ya this is the way karena around the world yang merasa. Yes. Kita harus bisa survive. Oke. Tetap semangat. Pasti ada kok. Bapak silakan. Susah. Pandemik ini dirasakan seluruh dunia. Jadi bukan Jakarta aja, bukan Indonesia aja, bukan hanya hotelier aja, bukan hanya pariwisata, bukan hanya kita yang kerja di bar, tapi semua industri, semua bisnis unit. Jadi buat kalian yang memang saat ini sedang mengalami masa dirumahkan atau mungkin
ya, kita semua sedang bersedih. Kalau memang kalian melihat ada sebagian yang masih bekerja, kalian jangan juga ini ya, karena mereka karena mereka yang bekerja pun mereka survive sekali, karena gaji yang mereka terima pun saya percaya tidak 100% full. Bisa. Dan itu pun balik lagi company, manajemen, the owner itself itu sendiri pun saya rasa sangat berat untuk mengalami hal-hal seperti ini. Beban moral mereka sangat berat sekali terhadap kita, terhadap loyal staffnya mereka, terhadap kelangsungan perusahaan mereka, dan bagaimanapun juga karena kita mereka sukses. Jadi saat ini semua dirasakan sama. Jadi saya berharap kalian jangan selalu menyalahkan company ataupun your owner. Pasti mereka juga mengalami kepanikan ataupun kendala yang lebih berat dibanding kita. Semuanya merasakan. Jadi kita tinggal harus putar otak, harus tetap semangat, produktif, cari cara apapun itu, cari koneksi, gimana caranya bisa tetap survive. Mau jualan dari yang bahan mentah, bahan jadi atau apa, go ahead, ayo lakuin, do it. Jadi dan saat ini bukan saatnya kalian merajuk, bukan. Itu bukan. Jadi memang harus benar-benar survive. Kita ini orang-orang pinter ya, karena kita punya skill. Jadi manfaatin skill kalian saat ini, dimana kalian harus bisa survive. Itu sih pesan dari gue. Jadi semangat buat semuanya guys, terus harus tetap semangat dan produktif. Ingat, kita F&B, teman kita banyak. Ayo keep communicate, bangun komunikasi, gimana caranya mengatasi ini, sharing sana sini, insya Allah ada jalannya. Oke? Jadi gue itu aja sih. Terima kasih. Memang selalu bermanfaat, ada faedahnya. Ini kita ngobrol itu ada faedahnya untuk diri saya sendiri dan untuk kita sendiri sebenarnya, dan untuk orang banyak sebenarnya, untuk karyawan-karyawan kita dulu yang dirumahkan juga. Oke, kayaknya segitu aja. Kalau kita obrolin terus ya bakal sampai subuh masih. Dia udah mau sahur. Dari buka sampai sahur. Dari buka sampai sahur kita di sini. Kita bentar lagi bakal minta dibikinin 1, 2, 6 sih. Banyak, tapi cuman babon aja yang bikin ya simple recipe, tapi bisa kalian jual di rumah, setelah pandemi juga bisa sebenarnya. Nantinya bikin ya cuman nggak usah kalian, kalau kalian emang udah kerja normal lagi, bisa istri atau ponakan atau siapa yang di rumah yang benar-benar masih susah nyari kerjaan, bisa manfaatin ini sebagai modal untuk kalian, untuk kelangsungan hidup kalian. Oke? Terima kasih. Tetap semangat. Oke, ciao. Adios amigo. I met you in a town. You gave me fever. No need to tell me all. Your eyes I always remember. I wrote you on and on. You never gave me an answer. Am I the only one? I didn't know it was over. Take care of you. Take care of you.
you. I wrote you on and on. You never gave me an answer.